Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang proses penciptaan salah satu senjata paling mematikan di dunia, yaitu AKM atau AK-47 yang sudah disempurnakan. Film ini berjudul Kalashnikov yang rilis pada tahun 2020 kemarin. Film ini disutradarai oleh Konstantin Baslov, dibintangi oleh Yuri Borisov, Olga Lerman, Artur Smolyaninov, dan beberapa artis Rusia lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Kalashnikov. Pada tahun 1941, di Bryansk terjadi peperangan yang sengit antara Rusia dan Jerman. Seorang prajurit yang bertugas mengoperasikan tank yang bernama Kalashnikov mengalami kesulitan karena persenjataan musuh begitu kuat. Bahkan setelah tanknya terkena serangan musuh, membuat salah satu rekannya tewas di tempat. Beberapa saat kemudian, Kalashnikov terbangun di dalam barak medis. Kalashnikov sedang dirawat karena luka pada pundak dan lengannya. Keesokan harinya, Kalashnikov dan beberapa rekannya yang terluka dibawa menggunakan truk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Di dalam perjalanan, dia mendengar percakapan kalau pihak Rusia kehilangan banyak sekali infanteri yang tewas di medan pertempuran karena persenjataan mereka kalah canggih dengan pihak Jerman. Di tengah hutan, mobil yang Kalashnikov naiki terjebak lumpur. Semua orang terpaksa turun untuk membantu mendorong mobil itu, namun sia-sia. Dari kejauhan, Kalashnikov melihat sebuah perkampungan di dekat mereka. Kalashnikov mengajak atasannya untuk memeriksa siapa tahu di kampung itu mereka bisa meminjam kuda untuk menarik mobil. Kalashnikov dan pimpinannya kemudian pergi ke desa tersebut. Pimpinan Kalashnikov membawa bekal sebuah senjata otomatis besar untuk berjaga-jaga. Menurutnya itu adalah senjata model baru. Dia kemudian memberi Kalashnikov sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Di saat sang pimpinan mendekati salah satu rumah, tiba-tiba muncul beberapa tentara Jerman di depannya. Adu tembak pun tak terhindarkan. Sayang sekali, senjata milik sang pimpinan sempat mengalami macet, tidak berfungsi. Alhasil, dia tertembak oleh musuh di bagian dada. Beruntung Kalashnikov berhasil menghabisi tentara Jerman tersebut. Kalashnikov dan pimpinannya yang terluka kemudian meminta bantuan salah satu warga untuk meminjamkan kudanya. Di jalan, Kalashnikov mengutak-atik senjata otomatis milik pimpinannya. Dia menyadari kalau banyak air yang masuk dan kemudian membeku. Itulah yang membuat senjata otomatis itu macet. Dengan bantuan kuda milik penduduk, akhirnya mereka pun bisa melanjutkan perjalanan. Setahun kemudian, di tahun 1942, karena lukanya yang cukup serius, Kalashnikov tidak layak untuk ikut berperang kembali. Dokter menyarankannya untuk pulang. Di dalam kereta, Kalashnikov berbincang-bincang dengan rekan prajurit yang terluka. Dia bercerita kalau dulu sebelum menjadi tentara, dia bekerja di bengkel kereta api. Namun dia diusir karena di sana dia mencoba membuat senjata rakitan sendiri. Sejak kecil, Kalashnikov mengaku sudah bisa membuat senjata mainan dan itu menjadi passionnya hingga dewasa. Kalashnikov kemudian memperlihatkan salah satu rancangan senjata otomatis miliknya pada rekan-rekan yang lain. Rekan-rekan yang melihatnya kagum dan mengatakan kalau Kalashnikov harus merealisasikan mimpinya karena senjatanya terlihat tangguh dan bisa membantu mempertahankan kedaulatan negara. Malam harinya, saat tertidur, Kalashnikov teringat masa kecilnya saat merakit senjata mainan. Keesokan harinya, setelah sampai di stasiun tujuannya, bukannya pulang, Kalashnikov malah masuk ke dalam bengkel stasiun tersebut. Kalashnikov kepikiran dengan impiannya yang sempat tertunda. Kalashnikov menemui kepala bengkel yang bernama Pavel. Dia dulu adalah pimpinannya di saat masih bekerja di bengkel tersebut. Di dalam ruangannya, Pavel terlihat kesal melihat kedatangan Kalashnikov. Pavel menolak keinginan Kalashnikov yang ingin mengembangkan senjata di bengkelnya itu. Dia tidak ingin kejadian sebelumnya terulang. Kalashnikov ketahuan mengembangkan senjata secara ilegal. Akibatnya Pavel diinterogasi oleh pihak militer sampai berhari-hari. Pavel kemudian mengusir Kalashnikov untuk pergi. Di luar stasiun, saat sedang merenung, Kalashnikov mendengar perbincangan yang mengatakan kalau ada satu perwira militer yang bernama Bazarov datang ke wilayah itu. Kalashnikov kemudian memiliki sebuah ide. Saat melihat Bazarov turun dari kereta, Kalashnikov langsung menghampirinya. Kalashnikov memberanikan diri mengutarakan niatnya meminta izin mengembangkan senjata. Kalashnikov menceritakan pengalamannya berada di garis depan peperangan. Dia melihat persenjataan Jerman sangat canggih. Dia berjanji akan melaporkan perkembangan senjata yang dia buat langsung kepada Bazarov.
Alhasil, Kalashnikov mendapatkan surat izin untuk mengembangkan senjata di dalam bengkel milik Pavel. Pavel pun terpaksa menyetujui permintaan Kalashnikov yang ingin mengembangkan senjata di bengkelnya. Kalashnikov langsung memulai pekerjaannya hari itu juga. Karena salah satu lengannya terluka, Kalashnikov merasa tidak mampu bekerja secara maksimal. Kalashnikov kemudian meminta bantuan beberapa anak buah dari Pavel untuk membantunya. Namun Pavel menolaknya mentah-mentah. Pavel meremehkan kemampuan Kalashnikov. Dia menyebut kalau sebenarnya Bazarov memberikan izin hanya karena kasihan pada Kalashnikov. Sore harinya, beberapa orang menemui Kalashnikov. Mereka merasa kasihan melihat Kalashnikov yang bekerja sendirian. Mereka mendengar kalau Kalashnikov sedang mencoba mengembangkan senjata untuk negara. Mereka ingin berpartisipasi. Mereka kemudian bersedia membantu Kalashnikov di malam hari setelah pekerjaan mereka selesai. Kalashnikov pun senang mendengarnya. Mereka semua bekerja keras siang dan malam tanpa pamrih untuk membuat sebuah senjata otomatis rancangan Kalashnikov. Mereka yakin bahwa apa yang mereka kerjakan adalah bentuk kepedulian terhadap negara yang saat ini sedang berperang melawan Jerman. Hingga jadilah satu prototipe pertama senjata rancangan Kalashnikov. Semua orang berbondong-bondong untuk melihat pengujian senjata tersebut. Di luar bengkel, rekan Kalashnikov mencoba menembakkan senjata baru itu dan mereka pun tercengang. Terlihat raut wajah bahagia dari semua orang yang ada di sana. Senjata itu berfungsi dengan baik. Sesuai janjinya, Kalashnikov langsung pergi ke Alma-Ata, Kazakhstan untuk memperlihatkan senjata buatannya kepada Bazarov. Sesampainya di kantor Bazarov, petugas yang ada di sana memberitahu kalau Bazarov saat ini sedang ada di medan pertempuran. Saat Kalashnikov mengutarakan niatnya untuk memperlihatkan senjata buatannya ke hadapan Bazarov, petugas yang ada di sana malah menjebloskannya ke dalam kurungan. Mereka tidak percaya orang yang berasal dari kampung seperti Kalashnikov ini berhasil mengembangkan sebuah senjata. Sesaat kemudian, seorang petinggi datang ke tempat itu. Dia mendapat laporan bahwa ada orang dari kampung yang datang membawa senjata. Dia kemudian memeriksa senjata tersebut. Dia tahu kalau senjata itu bukan buatan pabrik. Dia yang penasaran kemudian membawanya dan mengirimnya kepada seseorang yang bernama Andre untuk mengetesnya. Singkat cerita, senjata itu sudah ada di tangan Andre. Dia membawanya ke tempat pengetesan senjata. Setelah mencoba menembakkannya, Andre pun terpukau. Dia penasaran ingin menemui siapa pembuat senjata itu. Andre kemudian menemui Kalashnikov yang saat itu sedang dibully karena orang-orang di sana tidak percaya dia seorang pencipta senjata. Andre mengajak Kalashnikov masuk ke dalam ruangannya. Di sana, Andre yang kagum ingin membantu Kalashnikov merealisasikan impiannya. Dia memberitahu kalau sebentar lagi akan diadakan kontes desain senjata ringan. Agar senjata rancangan milik Kalashnikov ini bisa diproduksi massal, dia harus menang kontes lebih dahulu. Dia ingin membantu Kalashnikov meminta restu Jenderal Kurbatkin untuk bisa ikut dalam kontes tersebut. Kalashnikov pun senang mendengarnya. Keesokan harinya, di dalam lapangan tembak, Jenderal Kurbatkin pun tiba. Tanpa banyak bicara, dia langsung mengambil senjata ciptaan Kalashnikov dan mencobanya. Setelah mencoba dan memeriksa hasilnya, Jenderal Kurbatkin malah mengomentari seragam Kalashnikov yang lusuh. Dia kemudian menyuruh anak buahnya membelikan Kalashnikov seragam yang baru karena dia akan mengirim Kalashnikov mewakili Kazakhstan ikut dalam kontes senjata ringan. Jenderal Kurbatkin akan mendaftarkannya. Kalashnikov pun gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Andre dan yang lain yang telah membantunya. Pada tahun 1943, Kalashnikov yang sudah memakai seragam baru pergi menuju Moskow untuk mengikuti kontes senjata nasional. Setelah melengkapi berkas administrasi, Kalashnikov diantar memasuki sebuah mobil menuju pusat pengembangan senjata Golutvin untuk dikarantina dan menyempurnakan senjata miliknya di sana. Di dalam mobil, di sampingnya terdapat satu orang yang tertidur. Saat bangun, Kalashnikov menawari orang tersebut sepotong roti. Orang itu bernama Sudayev. Dia tertarik dengan senjata ciptaan Kalashnikov. Ternyata Sudayev juga seorang penemu senjata. Dia kemudian menantang Kalashnikov untuk bertaruh. Kalau Kalashnikov menang, dia akan mentraktir Kalashnikov wedang ronde. Jika sebaliknya, dia ingin melihat Kalashnikov menari di atas meja. Mereka pun tertawa. Sesampainya di Golutvin, Kalashnikov diantar menuju ruangan yang berisi sekumpulan orang yang akan membantunya bekerja. Kalashnikov kemudian diantar menuju kamarnya. Di jalan, Kalashnikov kaget setelah diberitahu kalau di dalam kontes ini dia akan melawan perusahaan-perusahaan senjata yang sudah besar. Sesampainya di kamar, Kalashnikov diberitahu kalau dia diwajibkan mengumpulkan gambar teknik senjata miliknya.
Kalashnikov kebingungan karena dia tidak bisa menggambar dengan baik. Beberapa saat kemudian, saat sedang istirahat makan siang, Kalashnikov didekati oleh seorang wanita. Dia bernama Katya. Katya menjelaskan kalau dia menerima tawaran pekerjaan tambahan dari pimpinan untuk membantu Kalashnikov menggambar senjatanya dengan baik dengan syarat Kalashnikov jangan macam-macam dengannya. Belum sempat Kalashnikov menjawab, Katya kemudian pergi. Keesokan harinya, sesuai janji, Katya menemui Kalashnikov di ruangannya. Katya pun langsung mencoba menggambar senjata milik Kalashnikov dan menyuruh Kalashnikov untuk keluar selama dia bekerja. Kalashnikov pun keluar. Dari luar, Kalashnikov mengintip Katya yang sedang bekerja. Setelah selesai, Kalashnikov berlari menuju kamarnya mengambil sekantung gula. Kalashnikov memberi Katya sekantung gula sebagai rasa terima kasihnya. Kalashnikov meminta izin untuk mengantar Katya pulang karena mungkin hari ini adalah pertemuan mereka yang terakhir. Besok adalah hari pengumuman dan juga hari terakhirnya ada di sana. Di tengah jalan, mereka melihat sekumpulan orang yang sedang berdansa. Salah satu tentara di sana mengajak Katya untuk berdansa. Kalashnikov hanya diam saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai berdansa, orang itu berencana mengantar Katya untuk pulang. Kali ini Kalashnikov bereaksi. Dia tidak terima karena dari awal dia yang akan mengantar Katya pulang. Melihat kelakuan Kalashnikov yang seperti itu, Katya sedikit kesal dan mulai berjalan sendiri. Kalashnikov mengikutinya dari belakang. Saat akan masuk ke dalam rumah, Katya mengucapkan terima kasih atas gula yang diberikan karena putrinya pasti akan menyukainya. Kalashnikov pun kaget. Dia kemudian tanya apakah suami Katya seorang prajurit. Katya kemudian menjawab kalau dia tidak memiliki suami. Katya kemudian masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, setelah pengumuman, ternyata desain senjata Kalashnikov kalah dalam kontes. Saat sedang berjalan, dia bertemu dengan Sudayev, di mana senjata buatan Sudayev ini menang dalam kontes dan akan diproduksi massal. Kalashnikov bertanya apakah dia harus menari. Sudayev menjawab kalau sebelumnya hanya bercanda saja. Sudayev memberi semangat pada Kalashnikov. Dia percaya suatu saat nanti Kalashnikov pasti akan berhasil. Saat akan berkemas pulang, pimpinan yang ada di sana memberi semangat kepada Kalashnikov dan memberitahu kalau beberapa bulan lagi akan ada kontes desain senapan mesin. Sebelum pulang, di luar gedung, Kalashnikov sejenak memandang wajah Katya dari jauh. Sepulangnya di Kazakhstan, Kalashnikov menemui Jenderal Kurbatkin. Kurbatkin menyuruh Kalashnikov untuk tidak menyerah karena dia akan mengirim Kalashnikov kembali mengikuti kontes senapan mesin. Malam harinya, Kalashnikov ditemani Andrei mulai menggambar rancangan senapan mesin ciptaannya. Keesokan harinya, prototipe mesin itu pun mulai diproduksi. Setelah selesai, senapan tersebut diuji coba. Kalashnikov dan Andrei terlihat puas melihat hasilnya. Singkat cerita, kini Kalashnikov kembali ke Goludvin untuk ikut kontes desain senapan mesin. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemui Katya. Dia mengajak Katya untuk jalan-jalan berkeliling. Karena terlalu asik, mereka tidak sadar kalau hujan segera datang. Alhasil mereka pun basah kuyup. Momen itu membuat Kalashnikov dan Katya semakin dekat. Beberapa hari kemudian, waktu penjurian pun tiba. Semua senapan mesin yang menjadi peserta diuji coba. Di saat pengumuman, semua peserta terkejut karena tidak ada satupun dari sampel senapan mesin yang akan diterima untuk diproduksi karena tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis. Namun begitu, pihak militer mempersiapkan semua peserta untuk melanjutkan desain senjata terbaru inovasi mereka sendiri untuk kemajuan militer karena perang masih berkecamuk. Kalashnikov lalu menemui dokter untuk meminta surat rekomendasi agar dia bisa kembali berperang di garis depan. Sang dokter menolaknya karena kondisi lengan Kalashnikov yang belum pulih tidak memungkinkan dirinya untuk kembali berperang. Setelah keluar dari ruangan dokter, Kalashnikov ditemui oleh Sudayev. Dia mengatakan kalau dia mempelajari desain senjata prototipe milik Kalashnikov yang pertama dulu. Sudayev melihat ada potensi di sana. Sudayev menyuruh Kalashnikov untuk mengembangkannya di Goludvin ini. Sudayev bersedia membantu Kalashnikov. Kini semua terserah keputusan Kalashnikov. Malam harinya, Kalashnikov yang mulai putus asa teringat masa kecilnya di pedesaan. Hidup sederhana sebagai seorang anak petani yang memiliki cita-cita menjadi orang yang berarti bagi negaranya. Keesokan harinya, Kalashnikov pergi ke rumah Katya untuk memperbaiki lampu rumahnya. Di hadapan ibu Katya, Kalashnikov mengungkapkan niatnya untuk memperistri Katya segera karena dia sangat mencintainya.
Hari demi hari pun berlalu saat sedang bekerja mendesain senjata di Golodwin. Semua orang dikejutkan oleh kabar yang mengatakan bahwa pihak Rusia berhasil memenangkan peperangan. Mereka pun bersorak bergembira. Semua orang merayakan kemenangan ini. Namun bagi Kalashnikov, kemenangan ini menandakan kalau karirnya sudah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa dipersembahkan untuk negara. Di hadapan prototipe senjata ciptaannya, dia merenung. Malam harinya, Katya yang sekarang sudah resmi menjadi istri Kalashnikov mencoba memberi semangat pada suaminya yang terlihat murung. Katya menjelaskan kalau di masa damai nanti, mereka berdua masih bisa bekerja menciptakan mesin yang berguna selain senjata, seperti mesin pemotong daging misalnya. Keesokan harinya, Kalashnikov menemui pimpinan Golodwin, menanyakan nasib senjata yang mereka kembangkan setelah Rusia memenangkan perang. Sang pimpinan memberitahu Kalashnikov kalau mereka masih mendapatkan perintah untuk terus mengembangkan senjata yang modern untuk kemajuan militer Rusia. Kalashnikov pun semangat mendengarnya. Dia mulai bekerja mengembangkan senjata modern rancangannya agar semakin sempurna. Saat sedang bekerja, Kalashnikov ditemui oleh Sudayev. Kalashnikov menunjukkan desain senjata terbaru ciptaannya. Dia menyebutnya AK. Sudayev tertarik dengan desain tersebut. Dia memberi masukan kepada Kalashnikov agar sistemnya bisa dibuat lebih simpel agar mudah digunakan. Sudayev kemudian memberitahu Kalashnikov kalau beberapa bulan lagi akan ada kontes untuk mengembangkan senjata rifle jenis terbaru. Dia rasa AK milik Kalashnikov cocok untuk mengikutinya. Jika Kalashnikov menang, Sudayev akan mentraktir Kalashnikov wedang ronde lagi. Keesokan harinya, di samping sang istri, Kalashnikov kesal setelah mengetahui kalau kontes desain rifle akan diadakan di pabrik senjata Kourov milik Degtyaryov. Degtyaryov sendiri adalah salah satu kontestan dan pesaing terkuat Kalashnikov untuk saat ini. Kalashnikov merasa kalau kontes ini akan berjalan tidak adil dan dia tidak mungkin menang. Katya kemudian menyuruh suaminya untuk tetap percaya diri karena baginya Kalashnikov adalah perancang senjata terbaik Rusia. Pada tahun 1947, Kalashnikov sampai di pabrik senjata Kourov untuk mengikuti kontes desain senjata rifle. Di sana, Kalashnikov ditemui oleh Zaitsev yang akan membantunya selama ada di sana. Zaitsev mengantar Kalashnikov menuju tempat kerjanya. Kalashnikov memulai pekerjaannya dalam menyempurnakan desain AK miliknya. Dia teringat dengan pesan Sudayev yang mengatakan agar desain senjata miliknya harus tetap simpel namun berfungsi optimal. Kalashnikov bekerja keras siang dan malam. Hingga beberapa hari berikutnya, prototipe AK miliknya pun jadi. Kalashnikov penasaran ingin segera mengetesnya. Kalashnikov membawanya menuju tempat pengetesan. Di tempat pengetesan, Kalashnikov malah diusir karena saat ini sedang dilakukan pengetesan prototipe senjata milik Degtyaryov. Kalashnikov mencoba meminta izin dari atasan pabrik, jawabannya sama saja. Jatah Kalashnikov untuk mengetes masih lama. Kalashnikov yang emosi kemudian membawa senjatanya ke belakang pabrik. Dia mengetesnya sendiri di sana dan apa yang dia lakukan ini mengundang keributan. Beberapa petugas kemudian datang untuk menangkap Kalashnikov. Namun Kalashnikov malah tertawa. Tersirat rasa puas di wajahnya. Sang pemilik pabrik, Kamrat Degtyaryov, kemudian memanggil Kalashnikov untuk menghadapnya. Di dalam ruangannya, Degtyaryov mengungkapkan kalau dia masih mengingat Kalashnikov yang dulu pernah mengikuti kontes dan kalah dari Sudayev. Dan kali ini, Kalashnikov yang tidak pernah sekolah teknik kembali ikut kontes desain senapan rifle. Degtyaryov mengungkapkan ingin melihat hasil desain senjata milik Kalashnikov. Degtyaryov berjanji tidak akan mencuri desain milik Kalashnikov, dia hanya ingin melihatnya saja. Mereka berdua kemudian pergi ke tempat kerja Kalashnikov. Kalashnikov menunjukkan desain AK miliknya di hadapan Degtyaryov. Degtyaryov kemudian mengambil dan merakitnya. Dia bisa merakitnya dengan mudah. Tidak disangka, Degtyaryov menyuruh anak buahnya untuk menarik semua desain senjata miliknya dari kontes dan memusnahkannya karena menurutnya desain miliknya akan kalah jauh jika dibandingkan dengan desain AK milik Kalashnikov ini. Kalashnikov pun kaget mendengarnya. Keesokan harinya, waktu penjurian pun tiba. Senjata rifle yang pertama diuji mengalami kendala saat dicelupkan ke dalam air. Senjata yang kedua macet setelah diberi pasir. Kini giliran senjata AK milik Kalashnikov. Setelah dicelupkan ke dalam pasir, senjata itu masih berfungsi dengan sempurna. Begitupun setelah dipendam di dalam pasir.
senjata itu masih mudah digunakan. Kalashnikov kemudian pulang ke Golovkin menemui istrinya. Dia memberitahu kalau dia menang, senjata AK ciptaannya akan diproduksi massal. Katia pun bahagia mendengarnya. Di momen ini, Katia juga memberitahu kalau saat ini dia tengah hamil. Kalashnikov pun semakin bahagia mendengarnya. Di hari berikutnya, Kalashnikov menemui Marshal Artillery untuk mendapatkan penghargaan setelah menciptakan sebuah senjata otomatis modern yang sangat mudah dan praktis digunakan dalam peperangan. Setelah memberi penghargaan, Marshal menyarankan Kalashnikov untuk mengambil cuti dan berlibur ke kampung halamannya. Kalashnikov pun menurutinya dan pulang ke kampung halaman mengajak keluarga barunya. Dan berakhirlah alur cerita film Kalashnikov ini guys. Semoga kalian terhibur.